Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk coba sama-sama memperhatikan dan sekaligus mendengarkan satu postingan, ya, sebuah video yang diunggah oleh saudara kita yang beragama Kristen, di mana di video tersebut narasi yang dibangun, dia ingin membuktikan dan menyebutkan kenapa alasan Yesus itu kenapa orang Kristen itu percaya kepada Yesus, meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan sekaligus Tuhan, ya, dengan mengajukan ataupun dengan menyandarkan pola pemikirannya ke dalam surat Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat 7, ya. Itu yang dijadikan sandaran berpikirnya. Baik, seperti apa saudara pernyataan yang disampaikan atau narasi, ya, karena memang di situ hanya sekedar narasi suara dan tidak dinyatakan siapa dan bagaimana orang yang menyampaikan. Seperti apa narasi yang akan kita dengar? Mari sama-sama kita saksikan. Kenapa orang Kristen percaya Yesus sebagai anak Allah sekaligus Dia adalah juga Allah? Hanya tahu tentang Yesus berbeda dengan mengenal Yesus. Orang Kristen bukan sekedar tahu tetapi mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Hanya melalui Yesuslah manusia bisa sampai kepada Allah. Karena Yesus menyatakannya sendiri, dan itu tertulis di Yohanes 14 ayat 6-7, yaitu, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Baik, sudah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan sebuah pernyataan alasan, ya, bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dia menyatakan bahwasanya kenapa mereka meyakini Yesus itu Tuhan, kemudian menyandarkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat 7. Jujur sebetulnya ayat ini tidak ada korelasi dengan penyebutan dia anak Allah dan dia Allah itu sendiri, dia anak Tuhan dan dia Tuhan itu sendiri. Itu tidak ada korelasinya ayat itu, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 6-7 ini hanya menjelaskan, menarasikan bahwasanya tidak akan ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya ayat ini justru memberikan gambaran tentang bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Tidak ada penyebutan sama sekali di situ dia anak Tuhan dan dia sekaligus Tuhan. Itu nggak ada narasi begitu. Justru narasi yang dibangun di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6-7 ini yang menyebutkan Yesus itu hanya perantara. Dia hanya jalur untuk menuju kepada Bapa. Jalur untuk menuju kepada Tuhan. Jalur untuk menuju kepada zat yang dipertuhankan. Bukan dia sendiri yang sebagai Tuhan, gitu loh. Ini kayaknya kejebak dengan pola pembahasan ataupun perkataan sendiri, terjebak dengan ayatnya sendiri.
Justru ayat itu menunjukkan, memberikan gambaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya sebagai jalan, fasilitas. Jadi setiap orang, siapapun orangnya, kalau ingin untuk sampai kepada Allah, sampai kepada Tuhan, maka jalurnya adalah Yesus. Jalur itu bukan tujuan, dia hanya fasilitas. Dia hanya jalur untuk menyampaikan orang, menyampaikan umatnya untuk sampai kepada jalan Tuhannya, begitu, kepada Tuhannya, begitu. Bukan kepada Yesus itu sendiri. Nah, ayat ini sebetulnya sangat korelasi dengan apa yang disampaikan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Di mana di situ Yesus dengan jelas menyatakan dia hanya utusan. Hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu utusan. Siapa yang mengutus? Itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar itu ya Allah. Di dalam ayat itu begitu. Jadi Yesus hanya utusan. Makanya diperkuat juga, dipertegas ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7 ini. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Allah, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus itu hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Dia bukan Tuhan, juga bukan sebagai anak Tuhan. Dia hanya pembawa risalah. Para nabi, para rasul, nah termasuk dalam golongan itu. Itulah kategorinya Yesus masuk di dalam situ. Jadi jangan salah di dalam memahami ayat ini. Tidak ada pernyataan di dalam ayat itu, tidak ada pernyataan dan tidak ada korelasi sama sekali bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan dan dia sekaligus Tuhan. Itu nggak ada korelasinya. Jadi asumsi yang sangat dipaksakan begitu ya, dipaksakan dan tidak berlandaskan kepada dalil yang benar. Sungguh kasihan ya, semoga saja ini menjadi intibar bagi kita semua, mengambil pelajaran justru dari pernyataan mereka yang keliru. Tuhan, Yesus itu sebagai anak Tuhan dan sekaligus Tuhan. Itu pernyataan yang sangat-sangat clear. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.